Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berbagai peristiwa terjadi sepanjang tahun 2021, mulai dari kecelakaan tragis, puncak gelombang kedua COVID-19, hingga terorisme di Makassar. Seluruh peristiwa itu akan kami rangkum dalam Kaleidoskop 2021. Saya David Silahoy. Pada awal tahun 2021, masyarakat dikejutkan dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kecelakaan terjadi 4 menit setelah pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Total korban mencapai 62 orang, 40 dewasa, 12 kru, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkapkan kronologis kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada tanggal 9 Januari 2021. Pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, pesawat Sriwijaya Air SJ182 lepas landas dan mengikuti jalur keberangkatan. Namun di ketinggian 8.150 kaki terjadi gangguan pada mesin sebelah kiri pesawat sehingga menyebabkan tenaga berkurang. Pada pukul 14.38 waktu Indonesia Barat, karena kondisi cuaca, pilot minta izin untuk berbelok ke arah 075 derajat dan diizinkan. Namun tak lama kemudian pihak ATC meminta pilot untuk berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki untuk mencegah pesawat berpapasan dengan pesawat lain. Pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat, melewati ketinggian 10.600 kaki, pesawat berbelok ke kiri meski adanya gangguan di mesin kiri. Di waktu yang sama, pihak ATC meminta SJ182 untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki dan dijawab oleh pilot. Ini adalah komunikasi terakhir SJ182. Pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, hasil catatan FDR, pesawat masih di ketinggian 10.900 kaki dan mulai turun dengan posisi hidung pesawat ke atas serta pesawat miring ke kiri. Pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat mulai menukik dan 20 detik kemudian FDR berhenti merekam data. Pada waktu yang sama, pesawat Sriwijaya SJ182 rute Jakarta Pontianak jatuh di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Bulan Januari juga menjadi penanda dimulainya program vaksinasi nasional yang diawali oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Sementara peristiwa terorisme juga mewarnai triwulan pertama tahun 2021. Sebuah bom ledak di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. 14 orang terluka dan 2 orang pelaku pengeboman pun tewas. Dari dunia internasional, Joe Biden resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46 menggantikan Donald Trump yang hanya memimpin selama 1 periode saja. Rabu 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Vaksinasi digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dan disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube resmi Sekretariat Presiden. Vaksin yang diberikan kepada Presiden Jokowi merupakan vaksin produksi Cina, yakni Sinovac, yang juga menjadi vaksin pertama yang didistribusikan ke Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai wujud meyakinkan masyarakat tanah air bahwa vaksin COVID-19 aman dan juga halal, sekaligus menjadi jawaban sejumlah kabar simpang siur yang beredar seputar efek dari vaksin virus corona ini. Suntikan vaksin Sinovac untuk Jokowi diberikan melalui dokter kepresidenan Abdul Muthalib. Sempat menjadi perhatian publik saat tangan sang dokter yang gemetar ketika hendak menyuntikkan vaksin ke lengan kiri presiden. Adapun Abdul Muthalib mengaku merasa deg-degan sebelum menyuntikkan vaksin ke tubuh orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Vaksinasi perdana di istana hari itu tidak hanya dilakukan terhadap Presiden RI saja, tapi juga kepada sejumlah pejabat, tokoh agama, petugas kesehatan, perwakilan guru, hingga artis sekalipun. Raffi Ahmad menjadi artis Indonesia pertama yang menerima vaksinasi COVID-19 sekaligus menjadi perwakilan generasi muda. Namun sayang, usai vaksin Rabu malam, warganet menyoroti tindakan Raffi yang datang ke pesta tanpa mematuhi protokol kesehatan. Raffi dikritik karena seakan menyepelekan kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di saat stok vaksin masih sangat terbatas.
Hal ini berujung kepada teguran dari pihak istana dan permintaan maaf Raffi Ahmad atas tindakannya tersebut yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Sekretariat Presiden, Satgas COVID-19, dan masyarakat Indonesia. Right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my... 21 Januari 2021, Joe Biden resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46, menggantikan Donald Trump. Upacara pelantikan berlangsung dengan menerapkan protokol jaga jarak dan dijaga ketat puluhan ribu tentara serta polisi. Di upacara yang sama, Kamala Harris juga mengucapkan sumpah sebagai wakil presiden perempuan Amerika Serikat pertama yang juga berkulit hitam dan keturunan Asia. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. Pasangan Joe Biden dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat memenangkan Pilpres Amerika Serikat pada 3 November 2020 lalu dari calon petahana Donald Trump dan Mike Pence. Kemenangan pasangan Biden-Harris sempat diwarnai seteru dari kubu lawan yang menuduh ada unsur kecurangan dalam penghitungan suara. Namun seiring dengan nihilnya bukti penguat, gugatan pun ditolak dan sekaligus memastikan kemenangan Biden. Dalam pidatonya usai pelantikan, Joe Biden menyebut bahwa hari itu merupakan hari kemenangan demokrasi. Adapun Presiden Donald Trump mengucapkan salam perpisahannya di pangkalan militer Andrews di Maryland setelah meninggalkan Gedung Putih atau White House. Ia melanggar tradisi dengan tidak menghadiri upacara pelantikan presiden penggantinya. Di sisi lain, wakil Donald Trump, Mike Pence, Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama terlihat hadir dalam upacara pelantikan tersebut. Peledakan bom terjadi usai ibadah misa kedua digelar di Gereja Katedral Sulawesi Selatan, tepatnya pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Saat itu umat yang ikut ibadah kedua tengah berjalan meninggalkan area gereja dari sejumlah pintu masuk dan keluar, sementara jemaat yang akan mengikuti misa selanjutnya tengah berdatangan. Saat itulah kedua pelaku bom bunuh diri berupaya masuk ke areal gereja, namun ditahan oleh petugas keamanan gereja. Saat itu bom meledak dan melukai 14 jemaat yang ada di lokasi, termasuk si petugas keamanan. Bom bunuh diri ini melukai 14 orang dan menewaskan 2 orang yang diduga pelaku bom. Aksi peledakan bom bunuh diri di Katedral Makassar di Jalan Ajuala Lido, Makassar, Sulawesi Selatan ini menuai kutukan keras Presiden Joko Widodo. Presiden juga meminta Kapolri untuk mengusut tuntas peledakan ini hingga ke jaringan dan akar-akarnya. Pemerintah juga menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah. Dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk Gereja Katedral Makassar hari ini, saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Dari hasil penyelidikan forensik, polisi memastikan ledakan di gereja memiliki kekuatan tinggi. 7 orang teroris ditangkap tim Densus 88 di 4 kecamatan berbeda di Kota Makassar sejak Minggu malam hingga Senin pagi 26 April 2021. Semuanya berjenis kelamin laki-laki dan merupakan bagian dari kelompok JAD Villa Mutiara dan berkaitan dengan aksi pengeboman di Gereja Katedral Makassar. Sejumlah barang bukti juga diamankan petugas seperti senapan angin, telepon genggam, perangkat keras komputer, dan pompa angin. Akibat peristiwa pengeboman Gereja Katedral di Makassar, pengamanan sejumlah gereja di berbagai wilayah diperketat. Seperti di Gereja Ganjuran Bantul, Yogyakarta, untuk ibadah perayaan Kamis Putih, keamanannya jauh diperketat. Sebelum ibadah, tim Gegana menyisir tiap sudut gereja.